Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan memulai pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti khusus kelas 12. Nah, Ibu akan memandu, Ibu akan memimpin kelas ini. Tapi sebelumnya kita boleh bersama-sama untuk berdoa. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan Engkau. Kami siap belajar, kami siap mendengarkan materi yang boleh disampaikan. Biarlah Tuhan tuntun kami supaya kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, pembelajaran pertama kita yang 2 minggu lalu sudah diberikan oleh Ibu, pembahasannya tentang HAM. Nah, untuk selanjutnya dan sampai beberapa minggu ke depan kita akan terus mengenal akan hak asasi manusia ini, ya, hak asasi manusia Ibu dan kalian semua. Nah, yang pembelajaran yang kedua pada bab yang kedua ini berisi praktik demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, kita fokuskan di praktik demokrasi dan hak asasi manusia. Kemarin hak asasi manusia sudah kalian pelajari secara umum dan bahkan di Alkitab juga sudah dijelaskan, ya, bagaimana kita mendapatkan hak kita sebagai manusia. Bahan Alkitab kita pada bab yang ini diambil dari Bilangan 35 ayat yang ke-9 sampai 34 dan Matius 20 ayat 1 sampai yang ke-16. Nanti kedua kitab ini akan kita bersama-sama kita ulas dalam pembelajaran hari ini. Nah, anak-anakku kelas 12 kemarin kita sudah mengerti, paham. Ibu yakin juga anak-anak sudah membaca dengan seksama materi yang Ibu berikan dan sudah mengerti secara umum apa itu hak asasi manusia. Nah, pembelajaran hari ini itu membimbing teman-teman anak-anakku sekalian untuk mempelajari fakta mengenai praktik demokrasi HAM di Indonesia. Praktik demokrasi, ya, dan HAM di Indonesia. Cara yang paling sederhana dimulai dari lingkungan keluarga dan sekolah. Yang anak-anak saat ini pasti bersama dengan keluarga, ya, karena di rumah, dan di sekolah walaupun kita tidak bersama-sama, tapi anak-anak dari jam 8 hingga jam 2 itu bersama-sama dengan Bapak Ibu guru dipandu melalui jaringan online untuk bersama-sama tetap sekolah, tetap beraktivitas dengan pembelajaran, dengan tugas dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, cara yang paling sederhana ini dimulai dari keluarga dan sekolah, supaya hidup dalam keadaan yang damai, menghargai, menghormati diri sendiri serta orang lain. Nah, maksudnya apa? Karena hak asasi manusia itu adalah hak kita sebagai manusia. Anak-anak menghormati dan diri sendiri bersama dengan orang lain. Ya. Terus pembelajaran pada bab ini memfokuskan pada belajar mengenai dari berbagai kasus yang ada, yang terjadi di kehidupan kita. Kemarin sudah diberikan tugas, ya, bagaimana kasus-kasus pelanggaran HAM atau hal-hal yang dibela dari hak asasi manusia itu apa saja, ya, hal-hal yang terjadi, kasus-kasus yang terjadi, mau kasus positif ataupun kasus negatif dari HAM ini. Kemudian memberikan penilaian serta menentukan sikap yang dapat kamu ambil sebagai remaja Kristen. Kamu juga dapat menilai diri kamu sendiri, ya, tidak hanya menilai kasus, tidak hanya menilai orang lain, tapi kamu juga bercermin dalam dirimu. Apakah aku sudah mendapatkan hamku, ya, hak asasi manusia dirimu sendiri, atau kamu masih menyepelekan, atau kamu masih belum mengerti, belum paham apa itu hak asasi manusia dalam dirimu sendiri. Kamu juga dapat menilai dirimu sendiri selama ini apakah kamu memiliki kesadaran demokrasi dan HAM yang sudah mewujudkannya dalam tindakan kehidupan sehari-hari atau kehidupan dengan sesama. Ya, anak-anakku, kita menekankan garis demokrasi dan HAM saat ini untuk bab ini. Demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Indonesia dibentuk sebagai sebuah negara yang demokratis. Kita ciri-ciri negara Indonesia ini yang memiliki bukan hukum, ya, terlebih kita boleh menyerukan pendapat kita, boleh berpendapat saling
bermusyawarah dengan seksama, dengan baik saat kita berpendapat, dan kita boleh bersama-sama mengajukan segala sesuatu yang boleh di pikiran kita, ya, demokratis. Hak asasi manusia diakui seperti yang tersirat dalam rumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Pancasila kita tahu ada 5 sila yang mencakup juga jalannya Undang-Undang Dasar. Ya. Segala sesuatu boleh dilakukan, tapi sesuai dengan aturan yang berlaku, hukum yang berlaku. Anak-anak boleh mengutarakan pendapat, boleh mengutarakan apa yang menjadi kerinduan anak-anak. Anak-anak bisa lihat di berita, ya, banyak terjadi dulu ya sebelum pandemi, terjadi banyak unjuk rasa, demo di mana-mana, ya. Itu kenapa diperbolehkan? Ya karena memang ada undang-undang yang memperbolehkan kalian menyuarakan aspirasi, menyuarakan pendapat, tapi dengan aturan yang benar. Misalnya saat demo tidak boleh ada tindakan kekerasan. Kalau berbicara dengan pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat, harus kita bicara baik-baik dengan gaya bahasa, dengan tindakan, dengan perilaku yang baik. Ya. Tidak boleh langsung, saya pokoknya harus ketemu MPR, DPR, saya harus ketemu. Enggak seperti itu, ya. Jadi ada aturannya. Oh ya, kalau kita mau menyerukan pendapat kita, di mana tempatnya, terus dengan maksud apa, tujuannya apa. Nah, saat diperbolehkan, anak-anak atau orang-orang saat itu juga datang dengan keadaan yang baik, dengan argumen yang baik, ya. Itu akan diterima, kecuali anak-anak menyuarakannya atau berbicaranya dengan tidak baik-baik, jangankan diterima, didengar saja tidak. Ya, anak-anak pun juga demikian, dalam sekolah, dalam keluarga. Contoh di keluarga, anak-anak mau mewujudkan demokrasi ini gratis ini di keluarga. Dalam hal misalnya berpendapat liburan keluarga. Kalian maunya di Jawa Tengah aja. Adik kalian mau sekali-sekali lah kita keluar Jawa Tengah. Ya. Selisih paham, selisih pendapat antara kakak dan adik. Ya, saat menentukan pengen jalan-jalan kemana. Nah, orang tua sebagai penengah harus menengahi pendapat-pendapat anak-anaknya. Kenapa kamu pengen di Jawa Tengah? Kenapa kamu mau di luar Jawa Tengah? Pendapat yang realistis, pendapat yang baik itu akan dipilih. Dan jika misalnya pendapat kalian itu tidak terpilih, jangan langsung emosi, jangan langsung pendapat saya nggak diterima. Saat anak-anak pendapatnya tidak diterima, anak-anak tidak boleh emosi, tidak boleh berkecil hati. Itulah namanya sistem atau menganut demokratis. Anak-anak menerima jika pendapat anak-anak tidak diterima. Banyak ya seringkali orang-orang yang mengutarakan pendapatnya ternyata tidak diterima pendapatnya, jadi marah-marah. Nah, itu tidak mewujudkan apa yang dimau oleh sebuah negara, apalagi kita mengenal dalam Pancasila, ya. Kita mengenal keadilan sosial, ya. Jadi kita ya sudah, kalau memang kita pendapat tidak diterima, kita menerima, ya. Dan menolong, mengapresiasi pendapat-pendapat yang diterima. Nah, dalam sila yang kedua tertulis seperti ini: kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang tadi Ibu baru bahas. Benar kan? Kalau misalnya pendapat kita tidak diterima, kita ingat bahwa di sistem kenegaraan kita ada namanya kita harus legowo, harus menerima segala pendapat yang kalau bukan pendapat, ya. Jadi agar demokratis yang dirancang itu akan berjalan sesuai dengan apa yang negara mau. Nah, apa cakupannya dengan pembelajaran dalam Alkitab? Itu sama halnya dengan susunan di dalam Alkitab, ya. Kita akan belajar. Terus kemudian kita demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia ada juga penjelasan tentang bukan sekedar pernyataan bahwa negara Indonesia yang berdiri di atas dasar negara Pancasila dan dipandu oleh Undang-Undang 1945,
secara otomatis langsung gitu ya. Tapi itu adalah sebuah proses yang panjang, tidak hanya 1-2 kali, tapi proses yang panjang dalam pembelajaran, pembiasaan dan penghayatan. Pembelajaran kita belajar, terus kalau kita belajar tentang hak asasi manusia, kita akan terbiasa dengan hal itu. Sudah terbiasa, kita akan mengiklami, menghayati dalam diri kita. Ya, prosesnya ada step-stepnya. Ya. Kemudian pada pembahasan lainnya, pergulatan bangsa Indonesia di bidang demokrasi dan hak asasi manusia. Pergulatan bangsa Indonesia di bidang demokrasi dan HAM. Nah, ketika Undang-Undang Dasar 1945 disusun, muncullah perdebatan tentang tempat hak asasi manusia di dalam undang-undang. Penangkapan, penghilangan orang, penindasan terhadap kebebasan berpendapat, berbagai pelanggaran terhadap demokrasi dan hak asasi manusia terus terjadi di bawah pemerintahan Orde Baru saat itu. Berbagai bidang kegiatan ekonomi dikuasai oleh keluarga penguasa, sehingga kemudian terjadilah gerakan reformasi. Nah, kalau anak-anak belajar sejarah dan PPKN digabung, anak-anak bisa tahu akan itu. Pasti gue juga yakin anak-anak kelas 12 juga sudah tahu bagaimana jalannya saat dari Orde Baru menuju reformasi. Ya, banyak yang kita, walaupun kalian mungkin tidak mengalaminya, tapi kalian pasti tahu ceritanya karena itu adalah catatan sejarah bangsa Indonesia. Nah, reformasi yang dirintis oleh para mahasiswa, pemuda dan berbagai lembaga swadaya masyarakat pada tahun 1997 hingga 1998. Kita mengenal ya tragedi 1998 yang sangat terkenal dan itu ada di buku sejarah manapun ya. Itu tidak bisa terlepas dari kehidupan kita bahwa kita pernah punya masa lalu yang boleh menjadikan kita itu pembelajaran dan kita boleh terus berkembang dalam kehidupan kita yang sekarang dengan baik. Kita bersyukur Tuhan memimpin kita dalam kehidupan kita boleh ada saat ini dengan keadaan yang baik. Terus pergulatan bangsa Indonesia di bidang demokrasi dan hak asasi manusia. Kini kita hidup di era reformasi yang diawali dengan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan saat itu. Dapat dikatakan bahwa demokrasi di Indonesia menunjukkan perkembangan menuju perbaikan sejak tahun 1998 yang merupakan salah satu tonggak sejarah di Indonesia. Terus pergulatan bangsa Indonesia di bidang demokrasi lainnya dan HAM, ada beberapa perubahan yang mencolok. Anak-anak tuh ada perubahan yang mencolok. Yang pertama, dari Orde Baru ke reformasi ada pembelajaran, ada pembiasaan dan ada penghayatan. Nah, ini ada proses lagi yang perubahan yang terlihat secara langsung. Yang pertama, pemilihan umum yang lebih demokratis. Nah, ada perubahan yang mencolok. Yang pertama, pemilihan umum yang lebih demokratis. Nah, kita melihat saat anak-anak memilih, atau kalau yang belum memilih atau menyaksikan secara langsung bagaimana waktu presiden dan wakil presiden calon presiden tempo hari itu menyuarakan berkampanye bersama. Nah, itu tampungan kampanye, tampungan pendapat apa yang mereka ucapkan itu boleh kita dengar secara umum. Nah, kita juga memilih dengan atas keputusan kita sendiri, tidak dipengaruhi orang lain atau dipengaruhi sesuatu. Ya, kita memilih berdasarkan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau ya, dalam diri kita masing-masing. Yang pertama itu pemilihan umum yang lebih demokratis. Yang kedua, partai politik yang lebih mandiri dan terdiri dari berbagai partai politik. Yang kita mengenal berbagai macam partai politik di Indonesia yang banyak. Tapi bolehlah kita juga boleh semakin hari semakin belajar bahwa apa yang menjadi visi misinya yang sesuai dengan anak-anak sekalian. Jadi banyak partai politik yang punya visi misi yang bagus dan sesuai dengan apa yang anak-anak ingin atau anak-anak yang aku serap dengan partai ini, misalnya seperti itu, tanpa harus terjun di dalamnya. Ya, anak-anak cukup mengetahui saja terlebih dahulu. Kalau anak-anak nanti mau terjun dalam dunia politik ya tidak apa-apa, tapi minta kepada tuntunan Tuhan agar Tuhan selalu menyertai anak-anak. Nah, yang ketiga, perubahan yang mencolok, pengaturan HAM termasuk di dalamnya membentuk lembaga HAM. Jadi saat ini kita mengenal banyak lembaga HAM. Yang
boleh membantu menolong setiap warga negara akan hak asasi manusia. Terus yang keempat, kebebasan pers dijamin penuh oleh pemerintah melalui undang-undang. Jadi lembaga penyiaran, tidak hanya TV, radio, tapi seluruh penyiaran. Bahkan saat ini lembaga kebebasan pers dari dunia online, ya, kita dijamin, orang-orang pers itu dijamin di dalam pemerintah. Dengan catatan pemberitaan yang diberitakan itu adalah berita fakta, bukan hoax. Kalau hoax ya sudah, ya, akan bersama-sama dengan undang-undang karena pelanggaran yang dilakukan, ya, menyebarkan berita palsu. Yang kelima, lembaga demokrasi lebih berfungsi. Pemilihan pejabat-pejabat birokrasi dilakukan secara langsung atau kita mengenal istilahnya pilkada. Dan yang keenam, yang perubahannya mencolok, adanya badan khusus penyelenggara pemilu yaitu KPU sebagai panitia, Panwaslu sebagai pengawas pemilihan pemilu. Ya, kita mengenal di negara kita ini yang mencolok sekali perubahannya, yang juga kita pelajari, yang juga kita ikut ambil andil dalam perubahan ini. Pada pembahasan selanjutnya ada tema mengajak sesama remaja mewujudkan demokrasi dan HAM. Untuk mencapai demokrasi dan hak asasi manusia, seluruh pihak terlibat harus sepakat bahwa keadilan harus ditegakkan dan kepedulian terhadap sesama memang mewarnai keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Jadi kesepakatan yang ada dengan adil, ya, itu ditegakkan dan dilakukan secara bersama-sama. Tidak hanya karena pendapatmu ya kamu aja yang melakukan, tidak. Kita melakukan bersama-sama. Contoh saat ini, ya, negara kita, pemerintah sedang mengusung new normal atau kita dituntun untuk memiliki kehidupan yang baru, ya, dengan sesuai protokol kesehatan saat ini untuk melawan virus yang boleh hadir bersama-sama. Itu pendapat pemerintah, itu usulnya pemerintah, itu programnya pemerintah. Tapi kita sebagai warga negara harus ikut ambil andil dalam melakukannya, dalam mewujudannya. Ya, kita ikutin anjuran, jaga jarak, pakai masker jika keluar rumah, ya, sering-sering mencuci tangan. Hal-hal simpel yang bisa dilakukan itu yang dianjurkan pemerintah kita lakukan. Ya. Terus mengajak sesama remaja mewujudkan demokrasi dan HAM. Dalam sikap demokrasi tidak tumbuh dengan sendirinya, ya, anak-anak pun tidak tumbuh dengan sendirinya, namun harus dipupuk sejak dini. Diawali dengan menumbuhkan sikap mengasihi sesama, tidak menganggap diri sendiri istimewa daripada orang lain. Memang kita diciptakan sama Tuhan berbeda-beda. Ibu Rahel diciptakan seperti ini, dengan anak-anak pasti berbeda. Mengajak sesama remaja mewujudkan demokrasi dan HAM. Sikap demokratis tidak tumbuh dengan sendirinya, namun harus dipupuk sejak dini. Diawali dengan menumbuhkan sikap mengasihi sesama, tidak menganggap diri lebih istimewa daripada orang lain. Nah, yang penting penghargaan terhadap orang lain merupakan sikap hak asasi manusia. Jadi saat anak-anak memuji, anak-anak mengucapkan terima kasih kepada orang lain, hal-hal simpel seperti itu mewujudkan sikap HAM, hak asasi manusia orang lain, ya, dan itu sikap yang berguna, sikap yang baik di hadapan Allah juga. Nah, ada slide atau ada judul dengan sebuah pemenggalan bahwa isi Alkitab ini ada yang menarik. Kota perlindungan dalam kitab Perjanjian Lama. Dalam Bilangan 35 ayat 9-34, Allah memberikan perintah kepada Musa untuk membangun kota-kota perlindungan agar orang yang tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain tidak dibalas dengan dibunuh. Jadi saat dalam Perjanjian Lama itu mengenal dan hukum kalau berdosa adalah maut. Ya, jadi kalau orang berbuat dosa ya berakhir dengan kematian. Ia dapat melarikan diri ke kota-kota perlindungan yang jumlahnya cukup banyak, yaitu 6 kota.
3 kota di sebelah barat Sungai Yordan dan 3 lagi di sebelah timur. Adapun kota-kota yang dimaksud ini adalah kota Kades, Sikhem, dan Hebron di sebelah barat, sedangkan Golan, Ramot di Gilead, dan Bezer di sebelah timur. Jadi ada 6 kota-kota perlindungan yang Tuhan suruh Musa sebagai utusan Allah di saat itu di bangsa Israel untuk membuat kota di mana tempat orang-orang dapat berlindung. Ya, hak asasi manusianya dijamin atau dipelihara di kota-kota tersebut. Ya. Jadi dari zaman dulu ya, dalam di saat Musa memerintah ya, Allah sudah memikirkan hak-hak setiap makhluk hidup. Kita sebagai ciptaan Tuhan ya sudah dipersiapkan dengan baik oleh Allah. Nah, apabila ada seorang membunuh atau mengakibatkan seseorang tewas dan ia merasa tidak bersalah atau tidak sengaja telah menyebabkan kematian itu, maka ia dapat melarikan diri ke kota-kota tersebut untuk berlindung. Jadi misalnya ada kecelakaan, ada ya, lagi bangunan terus jatuh disebabkan hal yang tidak disengaja, mereka boleh lari ke kota-kota tersebut, kota-kota perlindungan itu. Ia tidak akan dibunuh, ia harus tinggal di kota itu sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus di Bilangan 35 ayat 25. Ya, jadi dia tinggal di situ. Kota perlindungan dalam perjanjian lama, pemahaman tentang kota-kota perlindungan ini seperti yang dibicarakan dalam kitab Bilangan yang pasal 35 ayat 9 34 menjamin perlakuan yang lebih adil bagi orang-orang yang terlihat dalam kasus seperti di atas ya, yang tidak sengaja atau ada hal-hal yang itu jadinya membuat orang itu jadi ketakutan ya karena ketidaksengajaan itu. Nah, dasar keadilan ini yang dapat kita lihat dalam hukum modern saat ini. Ketika hakim mempertimbangkan berbagai sisi dari sebuah kasus kriminalitas. Jadi saat anak-anak melihat berita, saat anak-anak melihat berita ada satu kasus tindak kejahatan, ya itu diselidiki sedemikian detail agar tidak salah memvonis, tidak salah perkara dan hukumannya sesuai dengan apa yang dilakukan. Tidak semena-mena memberikan hukuman. Jadi para hakim pun harus dengan seksama menilai dan memutuskan apa yang terjadi dalam setiap perkara. Ya. Ada contoh kasus anak-anak bisa dilihat di internet dulu viral ya. Jadi ada nenek-nenek yang dia sangat kelaparan hingga akhirnya dia mengambil sebuah singkong apa jagung, saya kurang ingat. Tapi mengambil bahan makanan itu di pekarangan orang lain. Nah, akhirnya orang lain yang punya pekarangan itu tidak suka dan dituduhlah sebagai pencuri. Nah, di situ saat persidangan ya, semua orang pun merasa heran. Hanya sebuah singkong atau jagung dicuri ya mengakibatkan seorang nenek ini harus dipenjara. Nah, seorang hakim akhirnya menghakimi dengan oh ya sudah atas tuduhan, atas perkara yang dilakukan, sang hakim menjatuhkan hukuman berapa bulan penjara kepada nenek ini karena kesalahan dia mencuri mengambil tanpa meminta izin ya, lebih diperhalus mengambil tanpa meminta izin. Nah, tapi sang hakim juga harus adil dalam setiap perkara. Sang hakim pun berbicara setelah persidangan bahwa masyarakat di situ tidak bisa melihat bahwa ada satu warga yang kelaparan, ya membiarkan begitu saja. Di mana hati seorang manusia, nurani manusia, ada orang kelaparan yang sampai ia harus mencuri tanpa mau dia mencuri, tapi aku lapar seperti itu. Jadi ada putusan-putusan yang dilakukan oleh hakim dengan seksama, walaupun dengan berat hati, walaupun dengan sedih, tapi hakim juga melakukan segala tugasnya dengan
Nah, sebelum itu terjadi, boleh kita melihat sesama kita. Hak asasi manusia kita udah peroleh. Yang lain, apakah sudah memperoleh? Karena dasar hukum kita adalah orang-orang percaya adalah kasih. Ya, kita melihat sekeliling kita. Kemudian dalam halnya yang sudah dibicarakan tadi, garis besarnya kesimpulan pada bab ini, hak asasi manusia memberikan perlindungan yang paling dasar kepada setiap orang. Ya, setiap orang diberikan perlindungan yang paling dasar. Apapun juga jenis kelamin, ya, warna kulit, agama, keyakinan, usia, kondisi fisik dan mental dan lain sebagainya. Jadi hak asasi manusia digarisbawahi, ya, HAM memberikan perlindungan yang paling dasar bagi setiap orang. Ya, setiap kita punya hak asasi manusia, tapi biarlah hak-hak asasi manusia yang kita punya itu dipakai dengan bijaksana, minta tuntunan Tuhan, minta hikmat dari Tuhan supaya kita beroleh hak asasi manusia dengan baik. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak kiranya dapat memberkati dan memberikan wawasan lebih baru, lebih baik untuk menjalani setiap aktivitas anak-anak dengan kebenaran firman Tuhan yang didasari oleh kehidupan kita sehari-hari. Ya, kiranya dapat memberkati anak-anak sekalian. Ibu akan tutup kelas kita pembelajaran hari ini dengan berdoa. Kita berdoa kembali bersama-sama. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar bagaimana kami memiliki HAM dalam setiap diri kami masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus tuntun dasar dari apa yang boleh kami lakukan. Biarlah itu boleh Tuhan sertai dan kami menjadi pribadi yang boleh melihat sesama kami, bagaimana kami harus mencerminkan kasih Tuhan yang luar biasa dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.